Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Dewi Hudiah SSTMM, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, saya Jimmy dari kelompok 5 akan menjadi moderator sekaligus memandu jalannya kelompok kami, yaitu kelompok 5, pada mata kuliah Masyarakat Industri dengan judul Negosiasi dalam Hubungan Industrial. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan dari kelompok kami. Yang pertama adalah Sarah, yaitu akan menjelaskan pengertian negosiasi, tujuan negosiasi dalam organisasi, dan dampak positif dan juga negatif dari negosiasi. Kemudian ada Raivaldi yang akan menjelaskan pengertian industri dan pentingnya negosiasi dalam industri. Kemudian ada Nida yang akan menjelaskan manfaat hubungan industrial. Kemudian ada Hilman yang akan menjelaskan tujuan hubungan industrial. Kemudian ada Anissa akan menjelaskan studi kasus 1 beserta dengan analisisnya dengan judul artikel peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada Ari studi kasus 2 dan analisisnya dengan judul strategi penerapan cost reduction dalam optimalisasi peningkatan profit pada sektor industri bisnis perhotelan. Studi kasus purchasing departemen pada 3 bintang hotel di Jakarta. Kemudian ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Dimulai dari Sarah yang akan menjelaskan pengertian negosiasi, tujuan negosiasi dalam organisasi, dampak positif dan negatif negosiasi, beserta dengan rekan-rekan saya yang sebelumnya saya paparkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama di sini mengenai pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu pembicaraan dengan pihak lain yang maksud atau tujuannya itu agar dapat dicapainya suatu kesepakatan atau kompromi untuk mengatur suatu hal. Dalam proses negosiasi biasanya sering terjadi seperti tawar-menawar, perantaran, perundingan, atau bahkan suatu barter. Negosiasi juga adalah merupakan suatu proses tawar-menawar dengan cara melakukan perundingan dalam mencapai suatu kesepakatan bersama antara beberapa pihak. Negosiasi juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh dua belah pihak, di mana negosiasi sangat dibutuhkan pada kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang bergantung pada perbuatan orang atau sekelompok lain yang memiliki kepentingan juga, sehingga harus dicapai dengan adanya kepentingan juga. Dengan kata lain, negosiasi adalah proses ketika dua belah pihak atau lebih berupaya mencapai kesepakatan atau pertukaran barang, jasa, atau bahkan daya tarik terbatas. Pengertian tersebut yaitu merupakan dari Robin dan juga Jazz di 2011. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau pendapat yang memicu konflik, sehingga diperlukan kesepakatan bersama untuk mencapai solusi dan memenuhi kepentingan masing-masing pihak. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan atau terjadinya penyelesaian di antara dua pihak atau bahkan lebih yang terlibat dalam suatu konflik atau perbedaan pendapat untuk saling menguntungkan. Di sini ada tujuan negosiasi dalam suatu organisasi. Di antaranya yang pertama, konflik dapat diselesaikan. Lalu yang kedua itu keuntungan bersama dapat tercapai. Yang ketiga, kolaborasi dan hubungan baik yang meningkat. Yang keempat, ada kepuasan kerja yang terbangun. Yang kelima, dampak negatif dapat dihindari atau bahkan dikurangi. Yang keenam, komitmen dan kepatuhan dapat terbangun. Dengan dicapainya tujuan ini, negosiasi merupakan alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik sehingga dapat menciptakan suatu kerja yang harmonis. Lalu selanjutnya di sini mengenai dampak positif serta dampak negatif dari negosiasi.
Yang pertama, dampak positif dari negosiasi itu yang pertama dapat bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, memiliki banyak teman untuk berpikir. Yang ketiga, diperolehnya pengetahuan yang luas. Yang keempat, terjadinya saling memahami. Adapun dampak negatifnya yang pertama, dengan terjadinya perselisihan dapat membuat orang lain itu tersinggung gitu. Lalu yang kedua juga adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan pastinya. Selanjutnya yaitu pengertian industri. George Strauss dan Leonard Sayles pada tahun 1998, dua ahli hubungan industrial terkemuka, menyatakan bahwa hubungan industrial adalah sistem interaksi yang terjadi antara berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam organisasi, termasuk pengusaha, karyawan, dan serikat pekerja, dengan tujuan mencapai keadilan dan efisiensi dalam dunia kerja. Sedangkan menurut Abraham Maslow, seorang psikolog terkenal, mengartikan hubungan industrial sebagai interaksi kompleks antara faktor-faktor psikologis, sosiologis, dan teknik yang mempengaruhi perilaku pekerja dan manajemen di tempat kerja. Secara keseluruhan, hubungan industrial adalah aspek kunci dari dunia kerja yang terus berkembang. Dalam era teknologi modern, pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan teknologi adalah esensial untuk memastikan hubungan yang seimbang dan produktif antara pemilik perusahaan dan karyawan. Dengan memperhatikan implikasi teknologi, menyediakan pelatihan yang diperlukan, dan membangun komunikasi yang efektif, perusahaan dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan sambil menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan industrial. Selanjutnya yaitu pentingnya negosiasi dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu menciptakan keuntungan bersama. Dalam hubungan industrial, negosiasi membantu kedua pihak seperti manajemen dan pekerja mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Misalnya, perusahaan bisa menekan biaya operasional melalui kesepakatan efisiensi kerja, sementara pekerja tetap mendapatkan haknya secara adil. Ini sesuai dengan poin bahwa negosiasi tidak hanya menguntungkan satu pihak. Yang kedua yaitu mengaruhi keputusan bisnis. Negosiasi mengaruhi bagaimana keputusan penting diambil, termasuk dalam kontrak kerja, pembagian tugas, hingga kompensasi. Karyawan atau serikat pekerja yang mampu menyampaikan kebutuhan secara efektif melalui negosiasi akan lebih berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada membangun hubungan jangka panjang. Hubungan kerja yang baik dibangun dari proses negosiasi yang adil dan transparan. Dalam konteks hubungan industrial, ini berarti membangun kepercayaan antara pekerja dan manajemen agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu ada dipengaruhi oleh faktor kunci. Keberhasilan dalam negosiasi hubungan industrial bergantung pada persiapan yang matang, kemampuan mendengar aspirasi pekerja atau tuntutan manajemen, komunikasi yang jelas, dan kepercayaan diri dari kedua belah pihak. Yang kelima yaitu mengikuti langkah yang terstruktur. Dalam hubungan industrial, negosiasi yang efektif memerlukan tujuan yang jelas, yaitu seperti peningkatan kesejahteraan karyawan dan atau efisiensi kerja, menawarkan alternatif, fokus pada kepentingan bersama, dan mencatat hasil kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keenam yaitu ada kemampuan negosiasi bisa ditingkatkan di individu yang terlibat dalam hubungan industrial, baik pihak perusahaan maupun serikat pekerja. Perlu terus mengembangkan keterampilan negosiasi melalui pelatihan, praktik, dan evaluasi. Harus menghindari kesalahan umum. Negosiasi bisa gagal jika tanpa persiapan, dengan emosi yang tidak terkontrol atau terlalu cepat menyerah pada tuntutan pihak lain. Dalam hubungan industrial, ini bisa memicu perselisihan atau bahkan mogok kerja. Manfaat hubungan industrial.
Selanjutnya, hubungan industrial membawa sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi organisasi maupun para pekerja. Dengan mengelola interaksi antara manajemen dan tenaga kerja secara efektif, hubungan industrial berperan penting dalam memperkuat stabilitas, meningkatkan kualitas kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Mari kita telaah secara lebih dalam manfaat-manfaat kunci yang dihadirkan oleh hubungan industrial. Yang pertama yaitu ada stabilitas organisasi. Hubungan industrial yang baik memungkinkan pengusaha dan pekerja untuk berkomunikasi dengan efektif dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya mogok atau konflik internal yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Dengan demikian, stabilitas organisasi dapat terjaga. Kedua, ada kualitas kerja yang lebih baik. Dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepuasan pekerja, hubungan industrial dapat memberikan insentif bagi pekerja untuk melakukan dengan lebih baik. Pekerja yang merasa dihargai dan dilindungi cenderung lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik mereka, pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil kerja. Ketiga, yaitu ada peningkatan kepuasan pekerja. Ketika pekerja merasa bahwa hak dan kepentingan mereka dihormati, mereka cenderung merasa puas dan dengan pekerjaan mereka. Ini mencangkup pengakuan terhadap kontribusi mereka, lingkungan kerja yang aman, dan kompensasi yang adil. Pekerja yang puas lebih memungkinkan untuk tetap setia dan berkontribusi secara positif terhadap kesuksesan perusahaan. Keempat, yaitu ada efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Hubungan industrial yang baik menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan termotivasi. Pekerja yang merasa didukung dan dihargai cenderung bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Ini dapat menghasilkan peningkatan dalam output dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada keuntungan perusahaan. Kelima, yaitu penyelesaian sengketa yang berkelanjutan. Hubungan industrial menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan terstruktur. Hal ini mencegah konflik yang berlarut-larut serta merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memiliki proses penyelesaian sengketa yang efektif, kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan konflik internal. Selanjutnya itu ada keadilan sosial. Hubungan industrial berperan dalam menyampaikan keadilan sosial dengan memperjuangkan hak-hak pekerja. Ini termasuk memastikan bahwa kondisi kerja yang adil dan aman tersedia untuk semua pekerja, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Dengan memperjuangkan keadilan, hubungan industrial memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah jembatan yang menghubungkan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Nah, hubungan itu punya tujuan-tujuan penting yang tidak cuma berdampak bagi perusahaan, tapi juga buat kesejahteraan para pekerja. Yang pertama, memastikan keadilan di tempat kerja. Artinya, hubungan industrial berperan dalam menciptakan sistem perubahan yang adil. Gaji dan tunjangan harus diberikan berdasarkan tanggung jawab, masa kerja, skill, pendidikan, dan kontribusi masing-masing pekerja. Semua orang harus diperlakukan setara. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau usia. Jadi semua pekerja punya peluang yang sama untuk berkembang. Kedua, mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi. Hubungan yang baik antara manajemen dan pekerja akan menghasilkan kolaborasi yang sehat. Contohnya melalui pelatihan, penghargaan atas kontribusi, dan komunikasi dua arah yang terbuka. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan memotivasi juga menjadi faktor penting agar karyawan bisa bekerja dengan lebih efektif. Ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Tujuan ini fokus pada pencegahan konflik.
Ketika komunikasi terbuka dan adil, masalah bisa diselesaikan lebih cepat tanpa harus berujung pada mogok kerja atau ketegangan internal. Hubungan yang harmonis ini juga membantu perusahaan tetap stabil dan tumbuh dalam jangka panjang. Keempat, mempromosikan kesejahteraan pekerja. Di sini, hubungan industrial memastikan kondisi kerja yang aman dan program kesejahteraan yang memadai, baik fisik, mental, maupun sosial. Misalnya, dengan adanya asuransi kesehatan, program kesehatan mental, dan dukungan lain yang relevan. Kelima, menegakkan kepatuhan hukum. Ini tuh sangat penting. Hubungan industrial menjamin bahwa perusahaan patuh terhadap hukum ketenagakerjaan seperti aturan upah, jam kerja, serta perlindungan hak-hak dasar pekerja. Nah, dengan begitu, pekerja bisa merasa aman dan dihormati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, yaitu peran serikat pekerja dalam negosiasi perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam artikel yang ditulis oleh Tanti Kirani Utami, dikaji peran penting serikat pekerja dalam menangani perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kasus yang diangkat memperlihatkan situasi di mana pekerja mengalami PHK sepihak dari perusahaan tanpa melalui prosedur hukum yang tepat. Serikat pekerja sebagai representasi buruh berperan aktif dalam melindungi hak-hak anggotanya. Negosiasi diawali secara biparti antara serikat pekerja dan pihak perusahaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi, proses berlanjut ke tahap mediasi yang difasilitasi oleh instansi ketenagakerjaan. Selama proses serikat pekerja mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 untuk memperjuangkan kompensasi layak bagi pekerja berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta ganti rugi. Hasil dari proses negosiasi ini adalah terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai regulasi. Dalam beberapa situasi, PHK dapat dibatalkan dan pekerja dipulihkan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja memiliki pengaruh nyata dalam menjaga keadilan dalam hubungan industrial. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis studi kasus yang pertama. Kasus ini menunjukkan keberhasilan strategi negosiasi formal oleh serikat dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan. Serikat pekerja menggunakan dasar hukum yang kuat seperti pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang memberikan wewenang untuk mewakili pekerjaan dalam menyelesaikan perselisihan. Pendekatan legalistik ini diperkuat oleh keberadaan perjanjian kerjasama atau PKB yang menjadi alat negosiasi utama. Serikat pekerja yang menunjukkan kemampuan untuk menjaga hubungan yang kondusif dengan pengusaha meskipun berada dalam posisi yang berseberangan. Faktor keberhasilan ini adalah adanya legitimasi hukum secara serikat pekerja, dukungan regulasi ketenagakerjaan, serta kemampuan menyampaikan argumentasi secara objektif. Proses negosiasi yang dilakukan tidak hanya menghindari konflik berkepanjangan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan kerja. Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa negosiasi efektif dalam hubungan industrial membutuhkan kesiapan organisasi pekerja, pemahaman hukum, dan komunikasi terbuka. Di sini ada studi kasus 2. Negosiasi strategi cost reduction di Hotel Bintang 5 Jakarta. Studi kasus ini mengangkat praktik negosiasi dalam hubungan kerja antara tim purchasing dan supplier di 3 hotel bintang 5 di Jakarta. Fokus utamanya adalah bagaimana strategi cost reduction dilakukan melalui negosiasi harga dan aliansi supplier demi meningkatkan efisiensi biaya pengadaan. Dalam pelaksanaannya, tim purchasing menjalankan negosiasi dengan supplier untuk memperoleh harga terbaik tanpa menurunkan kualitas. Menggunakan pendekatan berbasis SOP dan analisis SWOT, strategi ini mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profit hotel, dengan kontribusi mencapai
15-30%. Dan untuk hasil wawancara menunjukkan bahwa proses negosiasi kerap mengalami kendala seperti permintaan mendesak dari user, ketergantungan pada satu supplier, serta keterbatasan waktu. Namun, tim purchasing menggunakan berbagai pendekatan seperti substitusi barang, komitmen pembelian jangka panjang, serta kolaborasi antar hotel untuk meningkatkan posisi tawar. Strategi ini terbukti mampu menekan biaya pembelian dan meningkatkan efisiensi, di mana salah satu hotel bahkan mencapai saving hingga 176 dari target tahunan. Selanjutnya ada analisis studi kasus 2. Studi ini menunjukkan bahwa negosiasi dalam lingkup purchasing sangat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Strategi negosiasi tidak hanya fokus pada penurunan harga, tetapi juga mencakup pemilihan supplier strategis, kerjasama jangka panjang, dan pembelian terencana berdasarkan permintaan aktual. Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan seperti kontrol anggaran dan hubungan jangka panjang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi ancaman eksternal seperti fluktuasi harga. Meski demikian, kelemahan seperti keterbatasan waktu, ketergantungan pada supplier, dan SOP yang belum konsisten menjadi tantangan tersendiri. Negosiasi yang dilakukan secara aktif dan strategi terbukti mampu mengurangi beban biaya dan menjaga profit tetap stabil. Tanpa mengorbankan kualitas layanan hotel, studi ini mengajarkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada fleksibilitas, komunikasi lintas departemen, serta dukungan manajemen dalam menyusun kebijakan pembelian yang efisien. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi dengan baik kepada Ibu dosen serta teman-teman melalui presentasi video ini. Kita telah memaparkan materi juga studi kasus 1 dan 2, sebuah pemaparan yang tidak hanya memperluas wawasan tetapi juga menyentuh nilai-nilai dasar dalam dunia kerja, yaitu pentingnya membangun hubungan industrial yang adil dan berimbang. Tema negosiasi dalam hubungan industrial bukan hanya relevan, tetapi sangat esensial dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan di era modern ini. Kesimpulan bisa kita ambil, negosiasi dalam hubungan industrial merupakan sarana penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Melalui proses ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan aspirasi, menyampaikan persepsi, serta mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Negosiasi bukan hanya alat penyelesaian konflik, tetapi juga bagian integral dalam membangun iklim kerja yang kondusif dan produktif. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, musyawarah, dan keadilan, negosiasi mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kemampuan bernegosiasi dan sikap profesional dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan demi terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Melalui sesi ini, kita tidak hanya belajar tentang prosesi negosiasi itu sendiri, tetapi juga menyadari bahwa setiap keberhasilan dalam hubungan kerja dibangun atas dasar komunikasi yang kuat, saling menghargai, dan niat baik dari kedua belah pihak. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya menjadi bekal teoritis, tetapi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, profesional, maupun dari organisasi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya presentasi terdapat kekurangan atau kekeliruan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.